Kemudian syarat lagi untuk sah salat, bahawa kita melakukan salat di tempat yang suci, sekalipun tempat itu suci bukan kita meyakini suci, namun kita sangkakan untuk suci, kita zan untuk suci. Ya, umpama ini lantai masjid yang jelas tidak ada najis, tidak ada tai cecak, tidak ada darah, tidak ada kotoran lainnya, tidak ada. Ini artinya kita tidak meyakini tempat ini bernajis, tidak kita yakini. Ketika tidak meyakini tempat bernajis, itu apakah diyakini suci atau 75% zannya untuk suci? Diyakini suci sah, 75% sangkaan kita untuk suci juga sah. Karena itu namanya zan. Ya, jadi yang jelas-jelas bernajis baru itu tidak sah. Mana tempat yang dimaksud tempat kita yang disyaratkan untuk suci? Yaitu tempat kita berpijak, tempat kita berdiri. Ketika duduk, tempat kita yang kena badan kita duduk. Ya, itu yang tempat yang disyaratkan suci. Adapun yang tidak mengenai badan kita, sekalipun bertentangan dengan badan, itu tidak mengapa kalau memang ada najis. Umpama ketika kita rukuk, ketika kita sujud, di lantai itu ada najis, pas pula bertentangan dengan dada kita, tapi baju tidak kena najis, dada tidak kena najis, maka itu sah salat, tapi sah dalam keadaan makruh, karena bertentangan badan dengan najis, itu hukumnya makruh. Ya, ini dinding masjid, kita berdiri di sini dengan tempat kita berdiri dengan dinding yang kena najis, yang bertentangan dada kita dengan najis, itu tidak lebih jauh daripada 3 hasta, itu makruh salat kita. Tapi kalau lebih jauh dari 3 hasta tidak makruh, karena itu dianggap jauh. Kalau dekat itu makruh. Ukuran dekat yaitu paling jauh 3 hasta. Ya, 3 hasta, 120 meter lah kurang lebih. Ya, dengan tempat kita dengan najis itu dianggap dekat. Lebih itu dah dianggap jauh. Mana? Samping ah. Ya, dan juga di samping begitu juga. Ya, bertentangan dengan badan dari samping juga makruh juga tuh. Makruh juga. Atau kita salat sambil berdiri. Jadi ada plafon, kepala kita dengan ketinggian plafon itu tidak lebih jauh dari 120 cm. Di atas plafon itu bertentangan dengan kepala kita ada najis, itu juga makruh. Ya, jadi bawah, atas, kiri, kanan, muka, belakang, kiri, kanan juga depan, itu jangan berbetulan badan kita dengan najis. Tapi kalau memang kepala kita tersentuh dengan plafon, di atas plafon itu ada najis, tersentuh, ukuran tersentuh sudah menanggung plafon itu. Artinya kalau memang dia itu mau jatuh, tidak ada kepala kita, dia mau jatuh, bisa jatuh. Karena udah kena kepala kita, tertumpanglah dengan kepala kita. Di atasnya itu ada najis, itu bisa membatalkan salat karena dianggap telah menanggung najis. Ya, itu menanggung najis namanya.
Dan jangan ada bersentuh satu suku daripada badannya atau pakaiannya dengan najis pada ketika qiyamnya, mana qiyam berdiri, atau duduknya, atau rukuknya, atau sujudnya. Jangan pernah ada badan kita, itu suku, itu sebab juzuk badan kita, adapun pakaian kita yang bersentuhan dengan najis. Baik ketika kita berdiri, ketika duduk, ketika rukuk, ketika sujud, jangan pernah ada yang terkena ataupun tersentuh dengan najis. Ya, ini persoalan lagi. Kita bawa anak-anak yang belum khatan untuk salat berjamaah. Jadi kita berdiri dalam saf, kemudian anak kita itu juga berdiri di samping kita dalam saf kita. Kalau kita yang menginjak kakinya, itu tidak batal salat. Kalau dia yang menginjak kaki kita, itu bisa membatalkan salat, karena itu adalah namanya menanggung najis. Ya, menanggung najis. Tapi bersentuhan, ya, kalau memang bersentuhan dengan tangannya, umpama di tangannya itu enggak ada najis, itu enggak membatalkan sembahyang. Ya, makanya kalau memang aturan membuat saf salat, kalau sekalian barengan hadir yang balik dengan yang kanak-kanak, maka orang dewasa di depan, kanak-kanak di belakang. Tapi kalau duluan dia yang hadir, udah berdiri umpama dalam saf di situ, kemudian datang kita, ini nggak boleh kita angkatkan dia ke belakang, nggak boleh. Tapi kalau dia yang duluan hadir, nggak boleh kita angkatkan dia, pindahkan dia ke tempat lain. Tapi kalau memang bersamaan hadir kita dengan anak-anak, maka kita yang dewasa di depan, anak-anak di saf belakang. Itu aturan berjamaah. Saf. Gimana Pak? Ada anak-anak karena saf, tapi itu saf. Ya. Jadi kalau memang udah dulu anak-anak, kemudian kita berdiri di sampingnya, ya ini uzur, nggak dianggap putus saf. Tapi kalau dari mulanya kita buat saf, di tengah-tengah ada anak-anak, ini dianggap putus saf nanti. Maka dia itu harus di belakang. Karena kalau saf ini belum penuh, kita buat saf yang lain, itu semua yang di belakang saf yang belum penuh nggak dapat fala berjamaah, nggak dapat fala jamaah. Jadi nggak ada fala itu salat berjamaahnya. Jadi harus penuh saf dulu. Ya, saf pertama penuh, baru saf yang kedua. Saf kedua penuh, baru saf yang ketiga. Kalau saf pertama belum penuh, udah dibuat saf yang lain. Nah, ini bisa meluputkan pahala berjamaah orang yang di belakang saf yang belum penuh. Ya. Salat sah. Ya, cuma jangan minta pahala jamaahnya. Ya. Jadi apabila ada saf yang kosong di depan kita, lalu kita buat saf yang baru, kemudian datang orang yang lain, dilihat di depan kita itu di saf pertama ada yang kosong. Kalau dia mau pergi ke depan untuk berdiri di tempat yang kosong itu, harus berjalan di depan orang salat, saf kedua atau saf yang ketiga. Maka ini dibolehkan berjalan di depan orang salat, tidak haram berjalan di depan orang salat, demi untuk menutupi saf yang kosong. Ya, itu enggak haram. Ya. Karena kesalahan ada di pihak orang yang duluan ini berdiri enggak mengisi saf yang kosong.
Nah, itu kesalahan ada di pihak mereka. Maka kita yang datang yang kemudian itu untuk mengisi saf yang kosong, ini tidak berdosa kalau memang kita harus berjalan di depan mereka untuk menutupi kekosongan saf.